Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah materi tentang analisis dan perancangan implementasi ekonomi sirkular pada sebuah industri. Berikut adalah profil singkat saya. Saya Iqbal Al-Rasyik dengan NIM 243027, berasal dari kelas Instrumentasi 2 Angkatan 2024. Industri yang saya pilih ialah industri baja bernama PT Baja Jaya Perkasa. PT Baja Jaya Perkasa merupakan sebuah produsen baja terintegrasi yang fokus pada produksi baja konstruksi berkekuatan tinggi. Kegiatan inti meliputi peleburan, pengecoran, dan penggulungan. Produk utama dari PT ini ialah batangan baja seperti rebar atau batang penguat, lembaran atau plat, serta baja canai panas atau hot roll coil. Target market dari PT ini ialah konstruksi, proyek infrastruktur, manufaktur berat, dan fabrikasi. PT ini fokus pada PT yang menengah, yang menekan pasokan yang andal, biaya yang kompetitif, dan kepatuhan terhadap standar kualitas. Pada kolom Production System and Value Chain, model produksi ini menggabungkan operasi berkelanjutan seperti peleburan, pengecoran, dan penggulungan dengan aktivitas batch untuk kontrol kualitas dan penyelesaian akhir, memungkinkan truk output yang stabil sambil tetap menjaga pengecekan spesifikasi produk. Upstream input, core process, casting, rolling, and downstream client and distribution channel, kontrol kualitas dan penyelesaian akhir beroperasi sebagai tahapan batch terpisah antara pengecoran dan pengiriman. Oke, dengan menggunakan kerangka Take, Make, Use, Dispose, PT Baja Jaya Perkasa memiliki rancangan sebagai berikut. Pada kolom Take, PT Baja Jaya Perkasa ini menggunakan biji besi, scrap, batu bara atau kokas, dan bahan tambahan lainnya. Pada kolom Make, PT Baja Jaya Perkasa terdapat proses peleburan atau melting menggunakan electric arc furnace atau blast off furnace, serta casting atau pencetakan dan rolling untuk menciptakan lembaran baja. Pada kolom Use, penggunaan dari bahan jadi PT ini ialah konstruksi dan industri dengan masa pakai yang lama, karena PT ini fokus pada baja berkekuatan tinggi. Di Dispose, pengumpulan material scrap memang sudah dilakukan, akan tetapi fragmentasi dan kontaminasi mengurangi tingkat penggunaan kembali. Bukti daur ulang memang sudah ada, akan tetapi skala dan konsistensinya tidak cukup untuk mengubah alur linear yang dominan. Jika PT Baja Jaya Perkasa menerapkan desain, produksi, penggunaan, pemulihan, dan regenerasi, PT Baja Jaya Perkasa menunjukkan praktik sirkular tahapan awal atau umpan scrap ke IEF atau pemulihan terak, tetapi masih terdapat kesenjangan di berbagai bidang seperti desain produk, logistik pengembalian, dan standar kementerian material. Pada segi progres, pemanfaatan kembali limbah internal ini sudah ada, pemanfaatan sebagai truk sudah ada, dan proyek optimasi energi sedang berlangsung. Tetapi, tidak ada sistem pengembalian produk yang sistematis, kualitas barang kerongsokan atau scrap tidak konsisten, insentif pemasoknya terbatas. Berikut saya lampirkan juga material flow dari input, energi, output, serta waste dari PT Baja Jaya Perkasa. Dari primary input, PT Baja Jaya Perkasa menggunakan iron ore atau biji besi, scrap, alloy, dan bahan tambahan lainnya. Untuk sumber energi menggunakan listrik atau natural gas. Pada core proses terdapat dua alat utama, ada electric arc furnace dan blast off furnace, serta casting dan rolling. Di main output, barang jadi dari PT ini ialah tadi yang sudah saya sebutkan, ada billet, ada rebar, ada sheet atau lembaran, serta ada hot roll coil. Byproduct atau waste-nya terdapat slag, dust atau debu, dan oviculate. Slag ialah terak atau sisa-sisa dari peleburan. Slag ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan tambahan dalam produksi semen. Emisi yang dihasilkan dari produksi ini ialah CO2 dan partikulasi. Efisiensi material dan emisi. Estimasi intensitas karbon terdapat 1-2,1 TCO per ton baja mentah. Intensitas limbah dari proses ini sekitar 7%. Intensitas energi, penggunaan energi primer diperkirakan sebagai sekitar 15 GJ per ton, tergantung pada campuran pada proses IAF atau BOF. Analisis input-output menunjukkan pengaruh terbesar pada peningkatan scrap, mengurangi CO2 dan energi per ton, dan pada heat recovery untuk menurunkan permintaan energi bersih. R strategi yang diaplikasikan
pada PT Baja Jaya Perkasa. Reuse internal scrap. Pisahkan dan masukkan kembali sisa-sisa potongan atau barang retur dari pabrik ke dalam proses peleburan. Tingkatkan pemisahan di dalam pabrik untuk meningkatkan tingkat penggunaan kembali. Recycle external scrap mendapatkan scrap bergrade baik dari pengumpul, pengendalian spesifikasi untuk memaksimalkan bahan baku, IAF, dan mengurangi penggunaan kokas atau batu bara. Karena kokas atau batu bara kan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau IAF kan menggunakan energi listrik yang bisa kita dapat dari selain menggunakan batu bara. Dan yang ketiga ada recover, mengolah slag untuk agregat atau bahan tambahan semen, menangkap panas untuk uap pabrik dan pemanasan awal. Strategi ini dapat dipraktikkan dengan modal yang moderat dan fokus operasional yang kuat, masing-masing mengurangi intensitas material dan energi bersih. Lalu, strategi mana yang paling realistis dan bernilai? Yang lebih realistis untuk 5 tahun ke depan adalah pemanfaatan kembali dan daur ulang melalui pengadaan limbah yang lebih baik dan pemisahan di dalam pabrik. Dapat dilakukan dengan proses yang ada dan investasi modal atau capex yang moderat. Terus mana yang highest economic value? Meningkatkan scrap menggunakan IAF, karena pada alat IAF ini scrap sangat dibutuhkan untuk pemancingan awal. Mengurangi biaya energi dan bahan baku. Pengembalian investasi terbesar melalui biaya variabel yang lebih rendah dan penalti karbon yang dihindari. Kenapa recycle lebih dominan? Baja pada dasarnya dapat didaur ulang dengan kehilangan kualitas minimal. Besi tua atau scrap menggantikan bahan baku utama pembuatan besi dan mengurangi energi per ton secara sustainable. Prioritas strategis, mengamankan aliran limbah logam berkualitas lebih tinggi, menyesuaikan bauran proses beralih ke IAF jika memungkinkan, dan berinvestasi dalam pemanfaatan terak untuk keuntungan ekonomi jangka pendek. Berikut ada desain closed loop pada PT Jaya Perkasa. Sisa material pembongkaran bangunan jika ditemukan dari lokasi pembangunan. Kemudian kontraktor mengembalikan sisa-sisa pembongkaran bangunan. Dan kita sebagai PT melakukan kolektif, membuat titik-titik pengumpulan terpusat agar mudah untuk pengumpulannya. Sorting and contamination control ini untuk pemisahan nih baja-baja bekas mana yang masih layak untuk dilebur dan mana yang sudah tidak layak. Reprocessing at plant adalah mempersiapkan bahan baku yang sudah kita sortir tadi untuk diproses lebih lanjut menggunakan electric arc furnace. Kemudian ada EAF fade, adalah bahan yang dikembalikan setelah digunakan dalam produksi. Kemungkinan pertama secara teknis memungkinkan bergantung pada pengumpulan scrap yang andal dan pengendalian kontaminasi. Yang kedua, reverse supply chain need. Ya, kita butuh reverse supply chain need. Pusat pengumpulan sistematis dan kontrak dengan perusahaan pembongkaran atau kontraktor diperlukan untuk memastikan kualitas bahan baku untuk sistem closed loop ini. Yang ketiga ada titik integrasi, pasokan langsung ke IAF dan jalur pra-pemrosesan seperti penyortiran, penghilangan lapisan, untuk mempertahankan komposisi kimia, lelehan, dan meminimalisir pengenceran. Selanjutnya ada reverse supply chain atau kita buat operasional desainnya. Operasional komponennya adalah jaringan pengumpulan, kontrak yang ditandatangani oleh kontraktor atau perusahaan pembongkaran dan titik pengumpulannya. Yang kedua, ada pengumpulan dan penyortiran, kemitraan dengan pembeli barang bekas lokal untuk mengklasifikasikan dan mengolah material terlebih dahulu. Yang ketiga, ada logistik dan ketelusuran, pelacakan berdasarkan batch untuk memastikan catatan-catatan kimia atau kontaminasi pada scrap tersebut. Terus yang keempat ada pemrosesan, penghilangan lapisan seperti cat, penghancuran, dan pemisahan magnetik untuk memenuhi standar umpan untuk electric arc furnace. Selanjutnya ada opsi lanjutan, mengevaluasi daur ulang kimia untuk aluran yang dilapisi atau terkombinasi di mana daur ulang mekanis tidak memungkinkan. Selanjutnya adalah analisis keberhasilan dari beberapa faktor. Yang pertama, material efisiensi. Tingkat hasil atau baja jadi atau bahan baku dan tingkat barang rusak terkait langsung dengan biaya bahan baku dan pengerjaan ulang. Yang kedua ada energi intensity. KWH per ton baja, pendorong utama biaya variabel dan jejak karbon. Yang ketiga ada waste intensity. Terak, partikel halus, dan limbah proses per ton, peluang pembuangan dan pemulihan. Yang keempat ada karbon emisi.
CO2 per ton baja, KPI yang terkait dengan regulasi dan pasar yang berhubungan dengan penetapan harga, pajak, dan ISG. Pergeseran KPI atau indikator kinerja utama mengubah kerangka pengambilan keputusan operasional dari memaksimalkan tonase kotor menjadi mengoptimalkan biaya per tonase dan nilai siklus hidup. Selanjutnya kita bahas dampak-dampak yang terjadi pada PT Baja Jaya Perkasa. Dampak pada production cost adalah peningkatan hasil material dan penurunan intensitas energi mengurangi biaya variabel per ton. Investasi awal mungkin untuk sementara meningkatkan biaya per unit sampai proses stabil. Dampak pada margin, ekspansi margin jangka panjang dimungkinkan melalui biaya operasional atau OPEX yang lebih rendah dan penetapan harga premium untuk baja karbon rendah. Margin jangka pendek dapat menyusut jika biaya modal atau capex dibiayai dengan biaya tinggi. Selanjutnya ada short end versus long term. Jangka pendek, gangguan kurva pembelanjaan, biaya pembiayaan. Jangka panjangnya, biaya variabel yang lebih rendah secara berkelanjutan, ketahanan terhadap regulasi, peningkatan akses pasar. Apakah efisiensi selalu berarti keuntungan? Belum tentu. Efisiensi mengurangi input per output, tetapi profitabilitas bergantung pada realisasi harga produk, eh, amortisasi capex, dan permintaan pasar. Berikut adalah simulasi ketika keuntungan meningkat, stagnan, atau menurun. Yang pertama, profit rise atau keuntungan meningkat. Pembiayaan berbiaya rendah, harga dasar energi yang tinggi, kemampuan untuk mendapatkan harga premium untuk baja rendah karbon. Yang kedua, jika profit stagnan, minat yang tinggi terhadap capex, premi pasar yang terbatas, atau peningkatan efisiensi yang diimbangi oleh biaya tetap yang lebih tinggi. Jika profit menurun, eksekusi yang buruk, waktu henti produksi, atau jatuhnya harga komoditas yang menghilangkan keuntungan margin dari efisiensi. Faktor-faktor kunci lainnya adalah biaya pembiayaan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai operasi yang stabil, penetapan harga produk, dan akses ke pembeli yang ramah lingkungan. Saya sertakan juga risk analisis dan mitigasi. Secara teknikal, mitigasinya ialah uji coba bertahap bermitra dengan vendor EPC atau vendor pelatihan dan dukungan operasional pihak ketiga. Financial risk, mitigasinya adalah pembiayaan campuran, pinjaman hijau atau hibah, penundaan belanja modal, melakukan analisis sensitivitas terhadap harga energi. Operational risk-nya adalah mitigasinya pertahankan jalur produksi paralel selama peningkatan kapasitas program pemeliharaan preventif KPI untuk melacak transisi. Dan yang terakhir, market and regulatory risk, mitigasinya ialah diversifikasi pelanggan, mengembangkan lini produk rendah karbon, berinteraksi dengan regulator, dan memantau perubahan kebijakan. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh PT Baja Jaya Perkasa ialah sebagai berikut. Secara teknologi, penerapan IAF atau pemulihan panas limbah dan pemantauan digital dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi, tetapi membutuhkan keahlian integrasi dan pasokan listrik yang stabil. Pada kolom capex, biaya awal yang lebih tinggi untuk peralatan hemat energi, pengembalian investasi bergantung pada tren harga energi, dan akses ke pembiayaan atau intensif yang menguntungkan. Selanjutnya ada organisasi kultur. Resistansi terhadap perubahan, kesenjangan, keterampilan dalam penggunaan dan pemeliharaan perangkat digital, membutuhkan manajemen perubahan yang terstruktur dan pengembangan kompetensi. Pada kolom raw material price risk, volatilitas harga besi tua atau scrap dan ketergantungan impor memengaruhi margin pengadaan sirkular dan kontrak pemasok, mengurangi risiko tersebut. Dan yang terakhir ada regulasi, standar emisi baru, potensi pajak karbon, dan tekanan ESG menjadi kepatuhan yang sangat penting. Hal ini juga membuka akses ke pembiayaan hijau. Selanjutnya ada 5-year roadmap bertahap atau praktikal. Pada tahun pertama, melakukan pilot and assess, melaksanakan proyek pencontohan EAF, audit energi, membangun studi kelayakan bisnis, dan mengamankan pendanaan awal. Pada tahun kedua, scale and train, pasang kapasitas EAF modular, terapkan pemantauan, pelatihan tenaga kerja, dan SOP. Pada tahun ketiga dan keempat, optimasi, mengintegrasikan pemulihan panas limbah, otomatisasi, kontrak pasokan untuk barang bekas atau scrap, dan listrik yang ramah lingkungan. Pada tahun terakhir, tahun kelima adalah
Konsolidasi. Operasi komersil penuh dengan peningkatan KPI yang terverifikasi, mengejar sertifikasi ramah lingkungan, dan memasarkan produk premium. Lebih prioritas mana kemenangan cepat atau investasi jangka panjang? Pada quick win, penyempurnaan proses untuk mengurangi limbah, manajemen energi dan pergeseran beban, pelatihan yang ditargetkan untuk mengurangi pengerjaan ulang. Long termnya ada konveksi dan elektrifikasi EAF, sistem pemulihan panas limbah, dan ada otomasi seluruh pabrik dan manajemen karbon. Skenario kelayakan dan rekomendasi strategis. Pada optimisasi dapat terrealisasi dalam 5 tahun jika pembiayaan berbiaya rendah, harga energi stabil, dan permintaan pasar yang kuat untuk baja rendah karbon, misalnya margin naik 8-12%. Moderate layak dilakukan untuk investasi modal capex bertahap dan dukungan kebijakan hasil margin netral hingga kurang lebih 5% setelah tahun ketiga. Pengembalian modal 4-6 tahun. Pesimistik, biaya pembiayaan yang tinggi, premi pasar yang lemah, dan masalah operasional. Hasilnya margin tertekan dan pengembalian modal yang lebih lama dari 7 tahun. Penutup, terapkan strategi bertahap, langkah-langkah efisiensi dan proyek percontohan segera tahun pertama. Amankan pembiayaan gabungan untuk EAF atau Electric Arc Furnace Modular dan sistem pemulihan pada tahun kedua dan ketiga. Skalakan dan optimasi dengan tata kelola yang kuat pada tahun 4-5. Pendekatan ini meminimalisir resiko, menjaga likuidasi, dan memposisikan PT Baja Jaya Perkasa secara kompetitif di pasar yang sedang mengalami dekarbonisasi. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.